Perlahan siang hilang dan berganti malam. Gelap hadir dengan hawa dingin yang merasuk. Pada saat-saat tertentu, suatu kehidupan akan menggantikan kehidupan lain dan mengisi waktu malam. Ya, seolah mempunyai hidup dan menarik untuk dinikmati. Malam selalu menampakkan kecantikan dengan caranya sendiri. Setelah seharian beraktivitas, malam menjadi waktu untuk memanjakan diri. Sobat sukses, kemana kalian akan lari dan menikmati malam hari? Mungkin tempat yang satu ini bakal cocok buat kalian. Taman Lampion IBC Craft, tempat berkumpul, bersantai dan bermain. Ya, dunia klip ini sepertinya jadi tempat menarik buat menghabiskan waktu. Tapi yang sobat sukses perlu tahu nih, ada siapa di balik Taman Lampion ini? Yuk kita kenalan sama orangnya sekaligus nyimak cerita menariknya. Nama saya Bangun Satrio Nugroho. Saya pemilik Taman Lampion IBC Craft, sekaligus pengajar, salah satu pengajar di STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Taman Lampion IBC Craft merupakan sebuah wisata malam. Sebuah wisata malam yang saya dan tim kreasikan untuk memfasilitasi, memberikan ruang kepada keluarga, khususnya masyarakat Pekalongan sekitarnya, dalam bersosialisasi, bermain, dan berkumpul bersama keluarga, khususnya di malam hari. Kenapa kok Taman Lampion IBC Taman Lampion? Karena saya melihat potensi malam merupakan sebuah waktu yang sangat indah, yang memiliki potensi yang sangat besar. Nah, Taman Lampion ini merupakan visi ke depan akan menjadi salah satu wisata malam yang saat ini satu-satunya di Pekalongan. Taman Lampion IBC Craft ini didirikan pada tanggal 6 Maret 2014, kurang lebihnya 1 bulan yang lalu. Alhamdulillah, pada pembukaan berjalannya Taman Lampion selama 1 bulan ini memberikan antusias yang cukup baik dari masyarakat Pekalongan khususnya. Mudah-mudahan ke depan Taman Lampion ini dapat memberikan manfaat. Tempatnya nyaman, cantik, dipenuhi dengan cahaya lampu, penuh karakter kartun, ada juga karakter cinta yang berbentuk tulisan love, kemudian didukung oleh beberapa mainan seperti beca hias, skuter, kemudian sepeda hias. Ditambah lagi salah satu wahana yang baru kita ciptakan, yaitu taman laser. Alhamdulillah untuk saat ini 1 bulan tepat Lampion itu berjalan, kurang lebihnya 3.000 pengunjung sudah menikmati Taman Lampion IBC Craft. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menyempurnakan, memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih sempurna dibandingkan hari ini, sehingga memberikan manfaat, memberikan kebanggaan kepada masyarakat, khususnya Pekalongan sekitarnya. Karena Taman Lampion IBC Craft ini akan menjadi satu-satunya wisata malam di kota Pekalongan. Oke, Taman Lampion ini bagus, cuman kayaknya lebih banyak ininya aja ya. Lampionnya masih kurang banyak, jadi icon-iconnya masih bisa ditambahin lagi. Tapi bagus kok, jadi kayaknya di sekitar area Pekalongan ini kayaknya bagus ya, yang ada Taman Lampion. Ya, jadi ini dikembangin lagi aja.
It's happening soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last bit of my way. And it's let me on and on to you. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di bpitv.timikbp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world in. Bring the world into you. Let 'em have their time. Sit back and let 'em shine. Let 'em rise and rise, 'cause one day they're gonna fall. Let 'em Kembali lagi di Jadi Bos nih, masih bareng Bos Bangun di Taman Lampion. Oh iya, kita tanya Bos Bangun yuk. Gimana sih ceritanya? Kok bisa kepikiran buat bikin Taman Lampion? Usaha ini berawal kurang lebih 1 tahun yang lalu ketika melihat potensi malam di Pekalongan, khususnya waktu itu di Taman Batik Jetayu Pekalongan. Berawal dari 2 unit becak hias, saya memulai usaha ini, kemudian berkembang karena melihat antusias dan respon masyarakat yang begitu hebat, yang begitu besar. Usaha becak hias itu mulai berkembang, mulai dari 2, kemudian 3, 4, hingga memunculkan sebuah pusat perekonomian baru khususnya di Kota Pekalongan. Antusias masyarakat Pekalongan yang begitu besar ditangkap begitu bagusnya oleh para entrepreneur muda. Dari situlah usaha ini mulai berkembang. Pada akhirnya pada pertengahan Agustus 2013 muncul sebuah ide bagaimana membuat sebuah wisata yang melayani dan memberikan tempat ruang yang nyaman bagi masyarakat Pekalongan khususnya. Tercetuslah Taman Lampion IBC and Craft. Kombinasi budaya batik dengan taman wisata malam, yaitu Taman Lampion IBC and Craft. Dengan tagline yang kita angkat yaitu wisata malam, belanja batik. Mudah-mudahan masyarakat Pekalongan dan khususnya dan masyarakat luar Pekalongan umumnya dapat menikmati menikmati romantisme di malam hari sambil belanja batik dari Pekalongan. Untuk Taman Lampion IBC and Craft sendiri secara operasional dimulai dari jam 6 sore karena lampion itu pencahayaan lampion itu akan lebih efektif ketika malam telah tiba. Kemudian kita tutup secara jam operasionalnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebagai pendukung Taman Lampion IBC and Craft, nggak mungkin ketika pengunjung itu masuk kemudian sekedar menikmati berfoto sepuasnya dengan lampion-lampion yang begitu cantik. Pada akhirnya didukunglah oleh beberapa wahana seperti becak hias, skuter, sepeda hias, dan satu wahana yang baru kita kreasikan yang mungkin baru satu-satunya di Indonesia, yaitu Taman Laser. Apa sih itu Taman Laser? Kalau becak hias, skuter, sepeda hias mungkin sudah banyak yang mengetahui. Taman Laser merupakan sebuah konsep
pengembangan teknologi, di mana konsep besarnya adalah adanya sebuah petualangan anak-anak di dalam dengan menggunakan tongkat. Tongkat itu ketika disentuh akan mengeluarkan nada-nada yang indah, karena di setting ada nada mulai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari situlah petualangan bisa dimulai. Selain itu, kita juga didukung oleh kuliner, karena di depan ada beberapa stand kuliner, mulai dari sushi, dari loligo, kemudian ada empek-empek Bang Hamid, kemudian ada juga bakso lampion. Selain itu, pengunjung juga dimanjakan untuk menikmati es krim Campina. Dalam menggeluti usaha Taman Lampion, tentunya Bos Bangun punya pengalaman-pengalaman seperti yang bakal diceritain. Tentunya nggak mudah ketika kita ingin memulai sebuah usaha, sebuah bisnis, karena yang kita tahu banyakan orang ketika ditanya pengen nggak mempunyai sebuah usaha sendiri, hampir sebagian besar orang akan menjawab pengen. Tapi seberapa besar sih action dari mereka itu? Nah, di sini juga mempengaruhi berdirinya Taman Lampion IBC Craft ini. Butuh waktu yang tidak begitu cepat. Butuh waktu yang tidak begitu cepat karena proses ini berlangsung hampir 7 bulan, mulai Agustus 2013. Berawal dari ketika saya menawarkan sebuah ide melalui sebuah proposal kepada manajemen IBC. Dari situ ada sebuah respon positif dari manajemen. Mulailah sebuah pembicaraan dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, dari situlah mental bisnis kita teruji, bagaimana kita memaintain semangat kita, memaintain komitmen kita tentang mimpi dan ide yang kita kreasikan. Alhamdulillah, berkat doa dan semangat keluarga, Taman Lampion IBC resmi dibuka pada tanggal 6 Maret 2014. Dari segi pencapaian usaha, Taman Lampion IBC ini merupakan sebuah tantangan bagi saya, khususnya tantangan yang begitu besar. Saya anggap ini adalah kenaikan kelas usaha. Saya memulai usaha dari yang mulai kecil, menengah, dan mudah-mudahan kelas usaha ini akan semakin bertingkat, semakin menaik dan menaik di kemudian hari. Sebuah usaha nggak mungkin ketika kita ingin memulai langsung memulai dengan sesuatu yang besar. Saya pun memulai dengan sesuatu yang kecil, dari mulai omsetnya 1 juta, omsetnya 2 juta, hingga saat ini mencapai sesuatu yang saya pribadi sungguh luar biasa. Nah, harapannya Taman Lampion IBC ini selain sebagai ruang bagi masyarakat Pekalongan, juga sebagai ruang bagi para entrepreneur muda yang ingin belajar berbisnis. Ayo kita bersama-sama memajukan Pekalongan melalui sebuah ide-ide kecil yang dikombinasikan dengan semangat yang besar, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Bos Bangun masih mau cerita banyak nih. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Jadi Bos. Tempatnya lumayan bagus. Pas kebetulan malam minggu jadi agak rame. Tapi bagus kok, bagus. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Semua orang setuju bahwa membangun usaha untuk menjadi besar itu bukan sesuatu yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, Bos Bangun bakal ngasih tips dan trik usaha sekaligus motivasi buat kita. Simak ya. Tentunya nggak mudah ketika kita ingin meraih sebuah impian dari diri kita sendiri. Mungkin kita punya impian yang begitu besar, mempunyai ide yang begitu besar. Tapi seberapa besar semangat kita, komitmen kita dalam merealisasikan impian dan ide tersebut. Tentunya akan banyak kendala. Kerikil-kerikil itu ketika kita memulai akan berdatangan sedikit, kecil, maupun besar. Berdirinya Taman Lampion IBC Encraf pun tidak terlepas dari kendala-kendala tersebut. Mulai kendala perizinan, kemudian kendala teknis lampion itu sendiri, karena perlu diketahui bahwa lampion, hampir sebagian besar lampion ini tidak diproduksi Kota Pekalongan. Pada akhirnya kita kita berkejaran dengan waktu ketika kita sudah mendeadline-kan untuk dibuka tanggal 6 Maret. Namun secara teknis Taman Lampion itu sendiri belum siap untuk 90%. Nah, disitulah kendala-kendala. Bagaimana kita menyiasatinya? Salah satunya ya dengan semangat untuk terus maju. Kita mencari sebuah solusi-solusi yang konkret. Bagaimanapun ketika kita menunggu untuk sesuatu yang sempurna akan butuh cukup waktu yang lama. Nah, disitulah dibutuhkan keberanian untuk melangkah dan yakin untuk membuka Taman Lampion IBC ini pada tanggal 6 Maret 2014. Sedikit tips dari saya untuk khususnya mahasiswa dan mahasiswi STEMIC. Yuk kita mulai untuk berkarya sedini mungkin. Jangan menunggu nanti, apalagi menunggu nanti dan nanti seterusnya, karena itu merupakan sebuah hambatan dalam diri kita tersendiri. Nah, bagaimana untuk memulai sebuah usaha? Eksekusi, dan eksekusi. Bagaimanapun juga sebuah ide besar, ketika itu tanpa action, selamanya akan menjadi sebuah ide yang tertulis di selembar kertas.
Jangan takut gagal, karena kalau saya mengutip dari kata-katanya Pak Dahlan Iskan, setiap manusia itu punya jatah gagalnya masing-masing. Nah, saatnya mumpung kita masih muda, ambil jatah gagal kita sebanyak-banyaknya. Setelah jatah gagal kita habis diambil, baru jatah untuk kita berhasil. Mengutip dari bukunya Profesor Renat Kasali yang berjudul Myelin, bahwa setiap dinding itu pasti ada pintunya. Maka ketuklah. Ketika dinding yang satu diketuk belum terbuka, ketuk pintu yang lain. Jangan berhenti untuk terus mengetuk pintu pada dinding yang kita hadapi, karena pada waktunya nanti kita akan menemukan pintu yang cocok untuk kita. Selamat berkarya, selamat bermanfaat untuk masyarakat dan negeri kita tercinta. Cahaya yang berpendar dari lampion-lampion ini bukan hasil dari kerja semalam. Dibutuhkan kerja keras dan ketekunan untuk membangun semua ini. Seperti itulah usaha, dan yang terpenting berani. Berani ambil kesempatan, berani gagal, dan berani sukses. Nah, begitulah Sobat Sukses. Belajar dari Bos Bangun pada Jadi Bos kali ini. Semoga menjadi inspirasi Sobat Sukses semua untuk mulai beraksi dan siap menjadi bos. Saksikan terus Jadi Bos yang akan selalu menghadirkan bos-bos yang pastinya menginspirasi kita semua. Bye, sampai jumpa.